Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu malam minggu, jam 7 malam, di rumah Badi yang selesai dibangun 6 bulan yang lalu. Ramai oleh para ibu-ibu. Yuli malam itu ke tempat untuk arisan istri-istri pengusaha. Di sana ada arisan sekaligus selamatan menempat rumah baru yang mewah. Ayo ibu-ibu, silahkan duduk dan disambi makanan kue yang ada, ajak Yuli ke para hadirin. Kembali tanpa sepengetahuan semuanya, arwah Puspita datang dan menempati di satu tempat. Kali ini arwah Puspita dalam penampakannya berwujud wanita cantik, namun tetap saja di raut wajahnya terlihat lain dengan manusia. Arwah Puspita, matanya yang hitam semua itu tertuju ke pergelangan tangan Yuli. Yuli malam itu memang berpenampilan mewah, termasuk gelang emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Kurang ajar, gelang emas yang dipakainya itu barangku, kata arwah Puspita geram. Semakin malam, tamu yang hadir semakin banyak, semua istri-istri pengusaha. Di saat ibu-ibu itu bercanda, bergurau dan menikmati hidangan pembuka berupa makanan kecil, tiba-tiba mendadak lampu padam. Tentu saja keadaan itu berubah menjadi teriakan ketakutan para hadirin yang semua wanita. Duh, gimana ini gelap, teriak salah seorang tamu. Handphoneku mana? Handphoneku, ujar yang lain. Yuli, yang tadinya riang penuh bahagia karena banyak yang hadir, berubah menjadi cemas. Ia pun lalu berteriak, memanggil adiknya untuk menyalakan sekringnya yang turun. Andi, teriak Yuli dari dalam. Iya mbak, lampu nyalain, sekringnya turun tuh. Di tempatnya arwah Puspita tertawa terkekeh-kekeh. Rasain kamu, umpat arwah Puspita. Andi berulang-ulang mengamati sekring yang ada. Sekring normal saja, tidak turun. Andi, bagaimana lama sekali? Teriak Yuli yang sudah malu dengan para tamu yang sudah pada mengeluh, bahkan sebagian keluar ruangan dengan meraba-raba. Mbak, sekringnya normal tidak turun. Loh, kok bisa? Belum sempat Andi menjawab, tiba-tiba di ruangan tengah lampunya menyala, sedangkan ruangan yang lain tetap padam. Itu ruangan mana yang menyala? Teriak Yuli dari ruangan depan. Ruangan tengah mbak. Kembali arwah Puspita tertawa. Hihihi. Rasain, emang enak. Ini belum apa-apa Yuli. Nanti apa yang akan terjadi selanjutnya? Ancamnya. Karena lama juga lampu depan tempat arisan diadakan tidak menyala, membuat ibu-ibu yang sudah hampir menjadi pada gusar dan gelisah. Ditambah udara dalam ruangan yang panas karena AC-nya ikut mati. Bu Yuli, bagaimana ini? Kata Bu Lasmi. Panas nih Bu Yuli, keluh Bu Jati. Jangan-jangan belum bayar, kata yang lain. Satu persatu ibu-ibu pada keluar, dan mereka banyak yang duduk-duduk di pelataran. Karena masih ada angin jadi tidak kegerahan. Kondisi Bu Yuli panik. Ia masuk ke dalam menemui adiknya yang sedang melihat-lihat sekitar saklar listriknya. Andi, bagaimana? Ada yang rusak? Tanya Bu Yuli dengan panik. Tidak ada yang rusak. Itu buktinya ruangan tengah nyala, kata Andi. Kok aneh ya? Ujar Yuli bingung.
Andi hanya mengangkat bahunya. Ia sendiri bingung kok bisa seperti ini. Waktu terus berjalan. Malam juga merangkak. Ibu-ibu kesal, juga ada yang panik karena menjagakan dapat arisan yang bisa digunakan untuk renovasi rumahnya. "Bu Yuli, Bu!" teriak Bu Giri dalam penerangan lampu dari ponselnya. Rupanya Bu Giri dan banyak ibu-ibu yang lain memutuskan untuk pulang saja. "Sebentar, Bu," jawab Yuli dari dalam. "Sudahlah, Bu. Arisan malam ini dibatalkan saja. Ganti hari lain," usul Bu Giri sembari siap-siap beranjak meninggalkan tempat yang juga diikuti yang lain. Yuli yang sedang berusaha menghubungi PLN cepat-cepat kembali ke depan. Namun ruangan sudah kosong. Mereka ibu-ibu sudah berada di luar semua untuk menuju ke mobil masing-masing. "Ibu-ibu, kok pada bubar? Arisannya bagaimana? Ini saya lagi berusaha menghubungi PLN," teriak Bu Yuli dari teras rumah. Kebetulan di situ masih ada dua ibu-ibu yang duduk di bawah. "Bu Yuli, udahlah, arisan malam ini dibatalin saja dan diganti hari yang lain," jelas Bu Norma. Yuli mendekat ke mereka dan ikut duduk di bawah. "Aduh, terus bagaimana dong? Hidangan yang mewah saya pesan dari restoran luar," ujar Yuli dengan wajah yang tegang. "Ya bagaimana lagi, Bu? Mereka mayoritas minta begitu. Masalah hidangan yang sudah Ibu Yuli siapkan, bahkan pesan dari restoran luar, itu sudah resiko. Namanya sedang apes, Bu," kata Bu Norma. Yuli diam dengan menyiapkan perasaan kesal dan bingung. Selanjutnya, Yuli terima keadaan ini dengan pasrah karena memang sedang naas. Sedangkan arwah Puspita dengan senyum-senyum berada di samping Yuli yang duduk di kursi malas dengan raut muka sedih juga malu. "Hihihihi. Kepedihan yang kamu alami malam ini anak muda belum seberapa pedihnya yang aku alami," ucap arwah Puspita. Kemudian setelah usahanya mengagalkan acara yang bermewah-mewahan yang diadakan oleh Yuli, berhasil arwah Puspita hanya dengan mengarahkan jari telunjuknya yang berkuku panjang ke saklar. Semua lampu kembali menyala. Yuli terkejut saat lampu bisa menyala kembali. "Hah? Menyala? Aneh. Ini jangan-jangan ada tetangga yang miskin-miskin itu ada yang iri, lalu sabotase." "Iya, sabotase," gumam Yuli geram. "Mbak, tuh udah nyala. Tapi tamu-tamu sudah pada pulang," kata Andi. Dengan sedikit terpaksa, Yuli mengangguk. Waktu terus berlalu. Di dapur, mereka seksi konsumsi masih berkumpul-kumpul menyiapkan segala sesuatunya, termasuk diantaranya minuman. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan bau wangi yang berbaur dengan bau bangkai. Rupanya arwah Puspita akan membuat ulah lagi. Ia masuk ke dapur tanpa diketahui seksi konsumsi. Dengan melayang-layang di seputar dapur, arwah Puspita mengamati setiap menu dari makanan hingga ke minuman. Ia sepertinya masih memiliki menu apa yang akan dibuat kacau, sehingga yang punya rumah merasa kesal. Rupanya tidak ada pilihan. Semua menu masakan dan minuman ia kacaukan hanya dengan mengibaskan tangannya ke kanan dan ke kiri. Mendadak semua makanan yang ada menjadi basi hingga berlendir, terutama yang pesan dari rumah-rumah luar. Desis arwah Puspita yang diiringi kibasan tangannya. Semua makanan dan minuman menjadi tidak bisa dikonsumsi. "Teman-teman," teriak Juria dari meja yang ada di sebelah dapur tempat meletakkan menu makanan yang siap saji. Teriakan Juria yang melengging membuat teman-temannya yang di dapur berhamburan keluar menuju ke tempat Juria berada. "Ada apa, Bu Juria? Pakai berteriak segala?" tanya Bu Sophia sambil matanya tertuju ke meja. "Itu lihat,"
semua makanan berubah warna dan bau. Bahkan itu di sana, mie gorengnya berubah jadi cacing yang menggeliat-geliat. Astagfirullah, apa ini? Kata Bu Sophia. Aduh, bagaimana ini? Bu Sophia yang terkejut dengan apa yang dilihat. Bu Sophia masih terus berjalan memutari meja-meja yang ada makanan maupun minuman. Sesekali Bu Sophia mulutnya berdecak, merasa heran kenapa semua jenis makanan yang ada dalam kondisi basi. Padahal itu semua makanan dan minuman yang baru saja diolah atau dimasak. Kecuali makanan itu sudah lama atau menginap, basi mungkin bisa saja terjadi. Sebagai ketua seks konsumsi, Bu Sophia bertanggung jawab akan kejadian ini. Heran saya. Seumur-umur saya baru kali ini mengalami kejadian seperti ini. Keluh Bu Sophia dalam hati dengan terus berjalan melihat fenomena ini. Sedang anggota seks konsumsi yang lain saling mengelilingi jenis makanan yang paling parah, yaitu yang pesan dari restoran luar. Semua makanan kecuali berubah warna serta berlendir. Bau yang ditimbulkan amat sangat menyengat. Rena sini. Panggil Leha yang berkali-kali akan muntah karena bau masakan yang dilihatnya. Rena pun menghampiri Leha. Belum sampai di tempat Leha, Rena sudah muntah. Dari mulutnya keluar cairan kuning. Oleh Leha segera diberikan minum air putih. Di lain tempat, arwah Puspita terus hadir dengan sorot mata yang tajam dan dengan raut muka yang bengis. Arwah Puspita seperti benar-benar marah dan ingin membuat pasangan muda yang membuat dirinya menjadi menderita dengan meninggalkan orang-orang yang terkasih. Arwah Puspita kali ini akan membuat ulah kembali dengan menggoda penampakan dirinya ke seseorang yang ia anggap bisa diberi penampakan wujud dirinya. Wulan yang saat itu pas jelang akan beristirahat sejenak untuk menghilangkan penat di tubuhnya. Ia masuk ke dalam salah satu kamar yang letaknya memang agak terpencil. Maksud Wulan agar bisa bebas, tidak ada yang mengganggu. Sesampai di dalam kamar itu, ternyata kamar ART-nya Yuli. Wulan langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur yang sudah menipis. Tiba-tiba, di sana Wulan akan memejamkan matanya. Selalu seperti ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu sepertinya ada orang yang mengawasi. Dan itu Wulan lihat dari pantulan kaca rias yang lebar milik ART. Begitu Wulan berusaha melihat dengan sungguh-sungguh, bayangan itu tidak ada. Kembali Wulan berusaha memejamkan matanya. Bayangan itu datang lagi, malah diikuti dengan bunyi-bunyian kaca diketuk-ketuk. Ada yang ketuk-ketuk kaca rias itu, dan bayangan itu, kata Wulan sambil duduk di kasur dengan kepalanya ia tolehkan ke sana kemari. Tiba-tiba Wulan didengarkan oleh suara. Suara apa itu? Jangan-jangan memang kamar ini angker, ujar Wulan mulai ketakutan. Arwah Puspita tertawa meringkik seperti kuda dan terdengar Wulan. Tanpa pikir panjang, Wulan lari secepat-cepatnya ke ruangan dapur yang masih ramai, membicarakan masakan yang pada basi. Kehadiran Wulan di ruang masakan yang masih ramai, terkapar di lantai dengan nafas yang memburu, serta bicara yang terputus-putus membuat mereka banyak kaget dan berteriak histeris. Aduh, kenapa sih Lan? Datang-datang terkapar, teriak salah satu temannya. Astagfirullahaladzim, kata yang lain beristighfar. Tenang Lan, tenangkan dulu. Kalau sudah tenang baru kamu bicara, pinta Siti dengan mengurut-ngurut badan Wulan. Di sana ada. Ia hanya merunduk dengan nafas yang ngos-ngosan. Wulan, tenangkan dulu. Bila sudah tenang baru bicara, kembali ujar Siti yang sembari memberi minuman ke Wulan. Setelah beberapa menit, rupanya Wulan sudah mendingan tenang. Di sekitar Wulan yang duduk di lantai, penuh dikelilingi teman-temannya. Mereka teman-temannya sedikit bisa lega. Wulan sudah tenang. Dahlan,
kamu ceritain apa yang terjadi, pelan-pelan saja, kata Murti yang sedari tadi mengusap-ngusap punggung Wulan dengan minyak kayu putih. Dengan sedikit bicara yang masih gagap, Wulan bercerita. Di kamar ujung, tempat ART bu, ada ada setan. Ucapan Wulan itu menjadikan teman-temannya yang mengerubuti itu banyak yang berteriak dan tidak sedikit juga yang ketakutan langsung keluar. Setan, kata mereka seru. Lan, itu kamu yakin? Kata Siti. Demi Allah mbak, kamu lihat betul wujud setannya? Tanya Siti lagi yang ada rasa penasarannya juga. Wujud jelasnya tidak, tapi dalam bentuk bayangan seperti berwarna hitam di balik kaca rias. Tetapi bila saya coba melihat dengan teliti, bayangan itu menghilang. Kemudian berganti suara ketukan di kaca rias itu dengan koin. Jelas Wulan bercerita. Ih, rumah besar dan bagus begini ada setannya, celetuk Mimin. Iya kata yang lain. Tetapi bisa juga ya yang punya rumah bagus dan sebesar ini mendapatkannya lewat Mbah Dukun. Reka Uni sembari duduk mepet ke tempat yang lain. Keramaian dan keributan itu menjadikan Yuli yang sedang duduk di dalam tertarik ingin melihat apa yang terjadi. Mereka dan juru masaknya masih berkumpul mengelilingi Wulan. Yuli sebelum sampai ke dalam dapur mendengar ucapan Uni. Membuat ucapan Uni itu Yuli emosi yang dasarnya sudah kesal dengan lampu. Yuli langsung merangsek masuk ke dapur dengan Roma muka marah. Hei, siapa tadi yang bicara saya ke Mbah Dukun? Kata Yuli dengan volume suara keras. Mereka yang berkumpul di dapur pada diam. Hanya mata mereka saling pandang. Melihat mereka diam, Yuli makin kesal. Ia gebrak pintu dapur. Ayo katakan, siapa tadi yang berbicara? Bentak Yuli. Mereka kasihan dengan Uni yang terlihat ketakutan. Arwah Puspita bertindak. Dengan kemampuannya arwah Puspita menyemprotkan sesuatu dari mulutnya ke Uni. Dengan tanpa sepengetahuan Uni, timbullah dalam diri Uni keberanian dan tidak itu saja. Uni juga mengetahui sejarah perilaku suami Yuli sehingga menjadi kaya seperti saat ini. Di depan pintu dapur, Yuli dengan arogannya meminta penampakan dirinya. Siapa yang mengatakan Yuli membeli rumah ini lewat Mbah Dukun? Hei, ayo siapa yang menganggap saya berhubungan dengan Mbah Dukun? Ayo. Suara Yuli lantang dengan kedua tangannya berkacak pinggang. Mereka masih diam. Suara hening tiba-tiba yang semula Uni terlihat penakut berubah menjadi dengan tatapan muka yang tidak kalah garangan dengan Yuli. Uni menyeruak dari kerumunan teman-temannya, kemudian berjalan ke arah Yuli. Sesampai di depan Yuli, Uni berdiri. Tetapi sorot matanya memandang Yuli tajam. Hei bu, kalau tanya ya tanya, yang sopan dong, kata Uni dengan mendekatkan mukanya ke muka Yuli. Kenapa? Tersinggung? Kata Yuli menantang. Iya. Kamu ngajak ramai? Tidak. Sudahlah Uni, kamu ini orang miskin, tidak usah jadi pahlawan. Iya memang saya miskin, tapi saya mendapatkan uang dari suami saya lewat jalan yang halal. Yuli sedikit kaget, ternyata Uni punya nyali juga. Oh, tahu sekarang. Jadi kamu tadi yang menyinggung saya beli rumah ini bantuan Mbah Dukun, ucap Yuli sambil telunjuk jarinya menunjuk kening Uni. Uni lebih cepat, tangannya menangkap tangan Yuli. Yuli berusaha menarik tetapi tidak berhasil. Sementara arwah Puspita terus berada di belakang Uni, sehingga Uni ada timbul rasa keberanian. Lepas, kata Yuli, berusaha menarik tangannya dari genggaman tangan Uni. Uni tidak melepaskan. Yuli terus berusaha menarik tangannya, tetapi dirasa di Yuli, tangannya berat sekali ditarik dari cengkraman Uni. Hei dengar bu, betul yang menggunjing ibu beli rumah ini dengan jalan yang tidak benar, lantang Uni.
Jangan kurang ajar ya kamu. Saya ini orang kaya. Saya bisa saja membuat kamu mampus. Tapi benar kan kalau ibu beli rumah ini dengan cara yang salah? Di belakang Yuli dan Uni, teman-teman diam menyaksikan pertengkaran itu. Teman-teman Uni yang tergabung di seksi komunsi tidak menyangka kalau Uni yang terlihat lembut bahkan penakut mendadak bisa menjadi garang. Tahu dari mana kamu, ha? Kamu siapa? Saya Uni, juru masak yang ibu sewa. Dan walau saya juru masak tetapi saya tahu semua sejarah ibu dan suami ibu. Yuli yang semakin kesal. Ia sudah tidak tahan dengan perilaku Uni yang sudah melawan. Yuli dengan tangan kanannya berusaha menampar muka Uni. Tetapi apa yang terjadi? Justru muka Yuli seperti ada yang menampar terlebih dahulu. Au! Teriak Yuli sembari memegang mukanya dengan tangannya. Uni mendadak tertawa lepas dan nyaring. Mendengar Uni tertawa, teman-temannya banyak yang terpana dengan suara tertawa Uni. Karena itu bukan biasanya Uni tertawa dengan suara yang berat. Kurang ajar! Kembali Yuli berusaha menampar lagi. Tetapi kali ini tubuh Yuli terlempar dan tersungkur ke lantai dapur. Dengan menahan sakit di lututnya, Yuli mengusir Uni untuk keluar dan tidak akan membayar honor masakannya. Keluar! Hardik Yuli ke Uni yang masih tidak mengerti Yuli bisa terlempar jauh. Padahal Yuli yang berusaha menampar dirinya. Bu, oke saya akan keluar. Tetapi jelaskan apa kesalahan saya. Pinta Uni sembari berdiri. Yuli semakin geram. Mukanya marah dan wajahnya terlihat bengis. Keluar! Mengerti tidak kamu, ha? Kembali hardik Yuli dengan tangannya bergerak ke arah luar. Yuli meringis karena sakit ngilu di lututnya makin menjadi. Berulang kali ia melihat ke lututnya di kaki sebelah kiri yang terlihat lembam berwarna hitam keunguan dan bengkak. Di depannya, tanpa diketahui Yuli, arwah Puspita tertawa. Rasakan anak muda, kalian sekeluarga akan aku buat menderita. Seperti apa yang telah keluarga kalian buat keluargaku menderita. Baik, saya akan keluar. Dan ingat, carilah rezeki dengan jalan yang halal, ucap Uni yang kemudian berjalan ke arah pintu luar. Rupanya setelah menggunakan medium Uni, arwah Puspita belum puas. Arwah Puspita bergerak melayang di udara dengan gaunnya yang putih panjang, serta rambut hitam legam bergerak ke sana kemari karena tiupan angin, dan ini mengeluarkan bau yang khas, wangi tetapi untuk parfum jenazah. Arwah Puspita terbang di atas teman-teman Uni yang masih berkumpul sambil kasak-kusuk membahas Uni. Sesaat kemudian arwah Puspita turun dengan pelan dan berhenti di samping Wulan. Kembali arwah Puspita memperdaya Wulan untuk membuat Yuli tersandung masalah terus, dengan menyeburkan seperti cairan yang harum ke tubuh Wulan. Wulan yang sedari tadi banyak diam karena masih teringat penampakan yang ia alami, mendadak tegar dan langsung berdiri di tengah-tengah kerumunan seluruh seksi komunsi. Yuli, kenapa teman kami kau usir? Tanya Wulan tanpa basa-basi dan kasar. Ia membuat Yuli yang masih duduk menahan sakit sambil berusaha menghubungi suaminya Badi. Langsung menarap Wulan. Kenapa? Kamu ingin ikut seperti dia? Orang miskin belagu, ujar Yuli. Ya, dan kami semua akan pergi dari rumah sialan ini, ucap Wulan tegar dan menantang. Kamu nantang saya? Kamu ingin ikutan Uni? Apa kamu tidak butuh honor buat makan keluargamu, hah? Wulan menggeleng. Di belakang Wulan semua seksi komunsi tiba-tiba sepakat mengikuti Wulan. Kami juga akan pergi, dan kami tidak butuh honor. Suara yang hampir bebarengan dan sama dari seluruh seksi komunsi.
Yuli merasa meradang karena ditantang. "Baik, keluar kalian sekarang, cepat!" usir Yuli dengan nada suara tinggi. Andi yang sedang berada di kamar mendengar teriakan kakaknya keluar dan berbarengan kehadiran Andi di dapur. Pada saat itu juga para seksi komunsi dan juru masak yang berjumlah mendekati 20 orang itu berdesakan berebut keluar. Andi menghentikan langkahnya 2 meter dari pintu dapur. Andi bingung. "Hah? Ada apa ini?" seru Andi. Mereka tidak merespon Andi, mereka saling cepat keluar dengan berbagai ocehan. "Keluar sana, dasar orang-orang kampung!" umpat Yuli, sesekali meringis karena rasa nyeri di lututnya. Setelah suasana tenang dan sepi, hanya tinggal Yuli dan ART Yuli. Andi masuk. Di ujung arwah Puspita terus mengawasi Yuli dengan kedua matanya yang melebar, hitam semua. Arwah Yuli di tempatnya, di ujung pojok, sedang memperhatikan Yuli yang kesakitan di lututnya. Luka tidak, tetapi memar. Dan itu memarnya berubah menjadi sedikit demi sedikit membengkak. "Duh, sakit sekali. Padahal cuma jatuh ringan, kok sakitnya begini ya? Aduh," keluh Yuli yang mencoba berdiri tetapi tidak bisa. Arwah Puspita dengan kemampuannya sebagai makhluk halus terus meniup lutut Yuli karena tiupan itu memar di lutut Yuli makin menjadi. Ruangan dapur sudah sepi, tinggal si Parti ART Yuli yang sibuk berberes. Semula Andi berada di luar dapur, melihat kakaknya duduk di lantai kesakitan. Andi cepat memberi pertolongan. "Kenapa kak?" tanya Andi ikut duduk di lantai dapur. "Sakit di," rengek Yuli mengusap-usap lututnya dengan lembut. "Sakit kenapa?" "Itu gara-gara si perempuan miskin itu," kata Yuli. "Perempuan yang mana?" "Itu si Uni, juru masak yang bapak pakai tenaganya buat arisan tadi." "Apa hubungannya dengan sakitnya Mbak?" kata Andi tidak paham. Yuli meringis kesakitan. Akhirnya si Parti yang memberi penjelasan ke Andi perihal lukanya Yuli itu. "Lagian ngapain Mbak main tampar segala? Jadinya begini kan?" Cepat Yuli memandang Andi. "Loh, kok Mbak yang disalahin?" Belum sempat Andi berbicara, ponselnya berdering. "Halo Mas Badi. Mbak Yuli. Ada nih di depan Andi." Andi memberikan ponsel ke Yuli. Dengan meringis menahan sakit, Yuli menerima ponsel dari Andi. "Halo Mas, ada apa?" Rupanya arwah Puspita tahu yang menghubungi itu Badi, suami Yuli. Dan arwah Puspita tahu Badilah yang membuat keluarganya hancur sebelum berkembang. Arwah Puspita kemudian masuk ke dalam ponsel Badi. Dan pembicaraan Badi berubah sampai di telinga Yuli, yaitu berupa tertawa meringik seperti kuda. Mendengar di ponsel yang terdengar suara tertawa seperti tertawanya kuntilanak. Ponsel Andi dilemparnya dan jatuh ke lantai. "Ih, suara kuntilanak," kata Yuli dengan melempar ponsel yang digenggamnya. Andi terbelalak melihat kakaknya melempar ponselnya. "Mbak, itu dari Mas Andi. Dia mau berbicara dengan Mbak. Kok malah dilempar? Bagaimana sih ini?" ucap Andi sambil berjalan memungut ponselnya. "Mas Badi apa? Itu suara kuntilanak tertawa tahu," kata Yuli yang masih ketakutan. Di pojok arwah Puspita tertawa terkekeh. "Rasain kamu anak muda, dan sebentar lagi akan banyak yang mengira kamu gila," ancam arwah Puspita. "Kuntilanak? Apa maksud Mbak itu?" "Tadi itu ya An, saat Mbak angkat ponsel kamu, yang Mbak dengar suara tertawanya seorang wanita yang meringis seperti kuntilanak." Andi semakin bingung. Ponsel berdering lagi. "Iya Mas, iya."
Telepon dari Mas sudah Andi berikan ke Mbak, tetapi tiba-tiba ia lempar. Katanya yang ada bukan suara Mas, tetapi suara kuntilanak tertawa. Jelas Andi. Kuntilanak? Kata Badi tidak percaya. Kemudian dengan pelan, arwah Puspita mendekati Yuli dan berdiri di sampingnya. Kemudian, arwah Puspita dengan jari telunjuknya, ia acungkan ke ruang sebelah yang banyak terdapat menu masakan yang belum sempat tersaji. Terjadi suara seperti barang berjatuhan. Andi mendengar suara di ruangan sebelah seperti benda jatuh. Buru-buru menuju ke ruangan sebelah. Sesampai di tempat, Andi tidak melihat sesuatu benda yang mencurigakan. Justru yang membuat Andi terkejut, bau yang ada di ruangan sebelah sangat menyengat. Karena agar tidak muntah, Andi menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia pun terus melangkah masuk dan melihat semua masakan yang ada. Semuanya terasa basi. Masya Allah, kenapa semua makanan menjadi basi? Kata Andi, terus berjalan dan melihat satu persatu masakan yang ada. Andi berusaha menahan keinginannya untuk muntah, karena bau yang keluar dari berbagai masakan itu mirip bau bangkai yang sudah busuk. Di dapur, Yuli yang sudah bisa duduk di kursi menunggu Andi. Karena lama dinanti, Andi tidak muncul-muncul. Yuli berteriak memanggilnya. Andi, bagaimana benda apa yang jatuh? Tanya Yuli dengan suara keras. Andi yang sedang menuju ke ruang pojok, matanya terbelalak melihat masakan mie goreng seafood yang ada dalam nampan besar bergerak-gerak. Setelah Andi amati, ternyata mie goreng itu berubah menjadi binatang cacing yang menggeliat-geliat dengan geleng-geleng kepala. Andi heran kenapa semua ini bisa terjadi. Saat Andi akan kembali ke tempat semula, Andi merasa seperti ada bayang-bayang berada di belakangnya. Andi berusaha menoleh, tetapi tidak dijumpai bayang-bayang itu. Perasaan tadi di belakang ada yang mengikuti? Tanya Andi dengan dirinya sendiri. Mungkin itu perasaan saja, ujar Andi untuk menenangkan rasa takutnya. Karena ia merasa tubuhnya mulai merinding, ia kemudian mempercepat langkahnya untuk keluar. Di saat langkah Andi mendekati pintu keluar, kembali di matanya seperti di belakang dirinya ada yang mengikuti. Andi berusaha menoleh belakang dengan tangannya menutup mulutnya, mengenakan sapu tangan. Lagi-lagi bayang yang mengikuti tidak ada. Andi, teriak Yuli dari dapur. Iya Mbak, sebentar, Andi ke situ. Ngapain saja sih lama sekali? Ada apa sih Mbak, teriak-teriak segala? Kata Andi sampai di dapur. Andi kemudian ambil kursi lalu duduk. Rupanya rasa mual di perutnya tidak bisa ditoleransi lagi. Andi muntah. Yuli kebingungan. Di, kenapa kamu? Kamu sakit? Parti, tolong ambilkan minum buat Andi, pinta Yuli dengan tangannya memijit tengkuk Andi. Sudah Mbak, sudah. Andi tidak apa-apa, cuma mual karena melihat masakan yang di sebelah. Yuli mengerutkan keningnya serta menatap Andi penuh dengan tanda tanya. Memangnya masakan-masakan itu kenapa? Itu masakan buatan restoran dari luar loh, bangga Yuli. Yuli tidak tahu kalau arwah Puspita ada di sebelahnya, melayang-layang. Yuli, rasakan, masakan yang kau beli dengan harga mahal kini tidak berarti lagi, busuk dan berbelatung. Ujar arwah Puspita. Parti, itu nanti masakan yang buat arisan tapi tidak jadi. Angetin ya, biar bisa buat makan nanti dan besok, ucap Yuli ke ART-nya, Parti. Mbak, emangnya tidak tahu, kata Andi memotong. Kenapa emang? Pada basi. Apa? Basi? Iya. Tidak mungkin. Di saat Yuli dan Andi berbincang, mata Parti melihat sosok bayangan perempuan bergaun putih masuk ke ruangan sebelah.
Itu siapa yang masuk ke ruangan tengah? Kata Parti, gagap melihat bayangan wanita. Hei Ti, kamu ini bangun tidur apalagi mimpi? Mana ada rumah sebagus ini ada setannya? Yang benar saja, ujar Yuli, kesal karena ulah Parti yang mengatakan ada seseorang masuk ruangan sebelah yang penuh dengan makanan basi. Benar bu, saya tidak bohong, kata Parti. Ya sudah, coba kamu lihat siapa yang masuk. Kalau benar kamu tidak bohong, perintah Yuli ke Parti. Bersama dengan Andi, Parti menuju ke ruangan sebelah. Dalam hati kecilnya, Parti takut, tetapi karena permintaan majikannya, Parti menurut. Sesampai di pintu ruang sebelah, Andi dengan pelan membuka pintunya, sedang Parti berada di belakang Andi. Hati-hati mas, saran Parti ke Andi yang melangkah masuk ke dalam. Di dalam memang tidak ada siapa-siapa. Andi terus melangkah masuk dan tiba-tiba badannya merasa dingin karena adanya hembusan angin dan kemudian menjadi merinding. Karena setelah Andi masuk ternyata tidak ada siapa-siapa, Parti sedikit berani dan melangkahkan kakinya masuk. Beberapa saat Andi dan Parti berada di dalam ruangan itu. Kembali bau busuk terhirup mereka berdua. Parti yang tidak tahu bau itu langsung muntah dari mulutnya keluar cairan. Sedangkan Andi berusaha menahannya walau sudah perutnya terasa mual. Parti terus muntah-muntah. Kasihan melihat Parti seperti kepayahan, Andi memintanya Parti kembali saja ke ruang dapur bersama Yuli. Dik, sudah sana kamu kembali saja ke ruang dapur, nemanin Mbak Yuli, usul Andi. Sebelum Parti sampai di ruang dapur, Yuli mencium bau formalin yang semakin lama bau itu semakin menyengat. Bau formalin aneh, gumam Yuli sambil kepalanya menoleh ke sana kemari. Beberapa detik kemudian, Yuli melihat kepulan asap di dekat kompor dan lambat laun. Asap itu berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dengan muka pucat dan mata yang melotot ke arah Yuli. Siapa kamu? Bentak Yuli dengan beringsut mundur sambil menahan rasa sakit di lututnya. Sosok wanita itu diam, tetapi sorot matanya menatap Yuli dengan tajam. Sosok wanita itu arwah Puspita. Siapa kamu? Kembali Yuli bertanya. Mendadak arwah Puspita menyeringai serta dari mulutnya menetes darah ke lantai. Yuli semakin cepat meringsut mundur. Hei anak muda, pertanyaanmu itu tanyakan saja kepada suamimu. Tertawa arwah Puspita yang terdengar meringik dan menyanyat. Kamu kuntilanak? Ucap Yuli ketakutan. Ia berusaha akan berdiri dan berlari keluar, tetapi badan terasa seperti kena lem, tidak bisa bergerak. Mau kemana kamu? Ayo lari. Kalau aku mau, kamu harusnya sudah kucekik agar suami kamu kehilangan orang yang terkasih. Tetapi itu tidak akan aku lakukan. Aku akan buat kalian berdua menderita pelan-pelan hingga mati, ancam arwah Puspita. Jangan kamu lakukan itu. Saya berjanji akan saya beri apa yang kamu mau, rengek Yuli, yang kedua matanya tidak bisa menghindar dari arwah Puspita. Dalam hitungan sekejap, tangan arwah Puspita keluar menjadi banyak dan kepala arwah Puspita lepas dari anggota tubuhnya dengan tertawa yang meringik. Tolong, teriak Yuli sekuat tenaga. Di ruang sebelah, Parti dan Andi mendengar suara Yuli minta tolong. Mereka berdua cepat menuju ke dapur. Begitu tiba di dapur, mereka melihat Yuli sudah dalam keadaan terkapar di lantai dapur dengan posisi terlantang, mata terbuka, nafas lemah, dan tubuhnya lemas. Sesampai di dalam dapur, Parti langsung memeluk tubuh majikannya dengan tangisan. Ibu, bangun ibu. Ibu kenapa bisa jadi kayak gini? Ujar Parti di sela-sela tangisnya. Berulang kali
Parti berusaha membangunkan Yuli, tetapi semua tidak bisa. Mata Yuli membuka setengah melotot tanpa berkedip. Andi yang saat itu kebetulan membawa minyak kayu putih. Kemudian dengan minyak kayu putih itu, Andi oleskan ke hidung Yuli. Ditunggu beberapa saat. Yuli belum siuman juga. Khawatir terjadi apa-apa dengan kakaknya, Andi berinisiatif membawanya ke rumah sakit. Dengan dibantu Parti, Andi mengangkat tubuh Yuli dan dibawa ke mobil. Hampir saja gagal. Andi dan Parti membopong Yuli ke dalam mobil. Tubuh Yuli berat sekali, padahal tubuh kakaknya itu mungil. Rupanya Andi dan Parti tidak tahu kalau tubuh Yuli berat karena di atas tubuh Yuli yang tak sadarkan diri itu ada arwah Puspita di atasnya. Kalau saja aku tidak kasihan sama kalian, aku tidak akan turun dari tubuh kakakmu itu, Andi, kata arwah Puspita dengan penampilan wajah pucat dan bibir berwarna ungu, dengan rambutnya bisa panjang hingga ke lantai. Di rumah sakit, Yuli langsung mendapat perawatan dengan kamar perawatan yang berkelas VIP. Sedangkan Parti di rumah mengerjakan tugas-tugasnya. Pada saat itu, Parti sedang akan masak buat persiapan makan siang. Ada suara pintu depan diketuk. Parti langsung ke depan setelah mengecilkan api kompor gasnya. "Iya, sebentar," kata Parti setengah berlari ke depan. Karena suara ketukan pintu itu semakin menjadi. Pintu dibuka dan sepi, tidak ada siapa-siapa. "Loh, tidak ada siapa-siapa," kata Parti sembari matanya memutar ke segala arah, tetapi tidak ditemui seseorang pun. Akhirnya Parti menutup pintunya kembali dan ke dapur. Baru saja Parti membesarkan nyala api kompor gasnya, telepon rumah berdering. Kembali Parti mengecilkan api. Ada telepon. Apa jangan-jangan dari bapak? Parti bergegas mengangkat telepon rumah yang berwarna kuning. "Assalamualaikum, Bapak ya?" tanya Parti ramah. Tetapi apa yang terjadi? Bukan Padi suami Yuli, melainkan suara tertawa ngakak suara wanita. "Hai Parti, sampaikan ke majikan kamu, kembalikan barang-barangku." Setelah berkata begitu, suara itu pun menghilang. "Masya Allah, siapa ini?" kata Parti yang seperti akan melempar telepon yang dipegangnya, tetapi tidak jadi. "Halo? Halo?" Tidak ada jawaban dan suara itu hilang. Karena tidak ada jawaban, Parti kembali lagi ke dapur. Di otak Parti terngiang suara yang meminta dikembalikan barang-barangnya. Barang apa ya? Apa mungkin Bu Yuli yang kaya itu tidak mengembalikan barang-barangnya? "Ah, itu bukan urusanku," gumam Parti berjalan ke dapur. Di rumah sakit, Dokter Mustopo yang ahli saraf dan penyakit dalam berulang kali menggelengkan kepalanya saat memeriksa tubuh Yuli. Kalau kondisi pasien semuanya dalam kondisi prima. Sudah 3 dokter spesialis saraf, penyakit dalam, dan jantung memeriksa Yuli dan memeriksa semuanya menyimpulkan kalau kondisi pasien semuanya dalam kondisi prima. Dan dokter-dokter itu pun bingung. Pingsannya Yuli itu disebabkan oleh apa? Di kamar yang berkelas VIP, Badi sedang memeluk tubuh istrinya yang tidak berdaya terbaring lemah di tempat tidur. "Yul, kenapa kamu bisa begini? Mas tidak bisa hidup bahagia tanpa dirimu," ratap Badi dengan pelukan sayang ke istrinya. Di sela-sela tangisannya yang ditahan, arwah Puspita yang ada di ruangan itu tertawa terkekeh-kekeh tanpa didengar mereka. "Rasakan anak muda, betapa sedihnya dan sakitnya melihat orang yang disayang terbujur tidak berdaya. Hihihihi. Itu pula yang dirasakan Ananta, orang yang terkasih kau renggut nyawa dan kehormatannya. Kini kamu akan seperti Ananta, kehilangan istri."
Bebarengan dengan kekesalan arwah Puspita atas ulah Badi. Di atas kamar rawat Yuli terdengar suara burung gagak yang menyayat. Tetapi Badi tidak menyadari dan mengerti kedatangan burung gagak itu merupakan tanda akan ada kesusahan yang mendalam. Sudah sepekan di rumah sakit, tetapi Yuli tidak ada perubahan yang berarti. Atas saran dokter, akhirnya Yuli diperbolehkan pulang dengan rawat jalan. Rustam saat itu baru saja pulang dari tempat kerjanya, jam 8 malam. Seperti biasa pasangan muda ini, Maya, selalu mencium tangannya suami dan sebaliknya. Rustam sang suami selalu mencium dan mengelus perut istrinya yang sedang hamil 7 bulan. "Semoga kau cepat lahir ya nak, agar papa betul-betul dipanggil papa," kata Rustam dengan menempelkan mulutnya di perut Maya yang sudah terlihat membuncit. Dengan senyuman manisnya, Maya membiarkan Rustam mencium perutnya dengan penuh harapan cepat dapat momongan. "Ma, semoga saja anak kita nanti lahir laki-laki ya," kata Rustam sembari berjalan berdua ke dalam. "Pak, kalau bagi mama sih laki-laki apa perempuan sama saja anugerah dari Allah yang harus disyukuri," ujar Maya yang kemudian berjalan ke kulkas mengambil jus melon kekembaran suaminya. Di saat pintu kulkas dibuka, ternyata dalam kulkas kosong tanpa ada apa-apa. Padahal semua penuh dengan minuman, buah-buahan, dan lain-lain. "Loh, kosong? Padahal baru seperempat tadi ibu ambil markisa. Masih banyak isi, kenapa sekarang kosong sama sekali?" kata Maya lirih. "Mana mah jusnya?" seru Rustam duduk di depan TV. Di depan Rustam arwah Puspita berdiri dengan wajah bengis dan kesal melihat pria itu bermanja-manja dengan istrinya. "Rustam, tunggu pembalasanku. Lebih menyakitkan daripada aku yang kau sakiti," ujar arwah Puspita. Tanpa diketahui dari mana asalnya, tiba-tiba Maya sudah berada di sisi Rustam membawa segelas jus melon kegemarannya. "Kenapa sih Pak teriak-teriak segala? Membuat jus kan tidak bisa instan," kata Maya sembari meletakkan jus melon pesanan suaminya. Rustam tanpa melihat lagi dan kata istrinya, ia tetap baca koran. "Terima kasih mah," kata Rustam, tetap matanya tertuju ke koran yang dibacanya. Beberapa menit kemudian, Rustam baru meminum jus melon buatan istrinya tersayang. "Minum dulu ah," ujarnya setelah melipat koran dan meletakkan di tempatnya. Begitu Rustam minum, sebelum tertelan semua, jus melon yang terlihat segar itu dimuntahkan hingga berceceran ke karpet. "Mah," panggil Rustam ke istrinya. Tidak ada jawaban. Rustam mengulanginya lagi. "Mah, mama, mana itu orang? Perasaan baru saja bawakan jus sialan ini," kata Rustam bicara sendiri. Bu Ambar, ibu mertuanya yang sedang berada di ruang tengah, menghampiri Rustam. "Kamu cari Maya, Tam?" tanya Bu Ambar. Iya bu, kemana Maya bu?" "Maya itu lagi ke toko sebelah beli buah-buahan, karena stok di kulkas kosong, padahal ibu baru isi kemarin," jelas Bu Ambar ke Rustam. Mendengar penuturan ibu mertuanya, Rustam agak terkejut. "Ke toko sebelah?" kata Rustam sembari berpikir. "Jadi siapa tadi yang membuat jus buatku?" "Iya, ke total toko buah. Kenapa sepertinya kamu tidak percaya?" "Bukan begitu bu, tetapi masalahnya tadi baru beberapa detik yang lalu Maya membawakan jus untuk saya. Cuma rasa jus itu pahit dan bau amis," terang Rustam. Bu Ambar sambil menarik kursi dan duduk tidak jauh dari menantunya itu. "Apa? Maya antarkan jus ke kamu?" "Iya."
Itu jusnya masih ada dan sebagian ada di karpet, jelas Rustam. Bu Ambar semakin tidak mengerti dan bingung mendengar penuturan menantunya. Itu tidak mungkin, karena Maya perginya sudah dari tadi. Giliran Rustam yang penasaran. Mertua dan menantu saling berdebat masalah Maya. Di dekat mereka, arwah Puspita tertawa. Bingung, bingung kalian. Terus kalau bukan Maya, siapa yang menghantarkan jus ke saya? Tanya Rustam. Bu Ambar hanya mengangkat bahunya. Aneh, apa setan ya? Zaman milenium sudah tidak ada setan, gumam Rustam sambil berkumur karena rasa pahit dan amis dari jus yang diminumnya belum hilang. Arwah Puspita geram karena ternyata Rustam sama dengan Nandi, tidak percaya dengan setan.